Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Rani Aturina MKes IVOKA. Hari ini saya akan memberikan kuliah tentang fisiologi sexual function in female. Kita bahas untuk kuliah kali ini adalah tentang hormonal regulation of female reproductive cycle and hormone function. Kemudian fase of female reproductive cycle. Kemudian kita akan membahas HPO axis, kemudian hormone fluctuation during ovary cycle, kemudian kita juga akan membahas mekanisme ovulasi, kemudian sintesis hormon steroid, kemudian fungsi hormon, dan kemudian fungsi hormon dalam kehamilan. Kita akan membahas regulasi dari hormon dan fungsi hormon. Nah, di sini kita bisa melihat hipotalamus dia akan menghasilkan GnRH, gonadotropin releasing hormone. GnRH ini akan merangsang pelepasan FSH, follicle stimulating hormone, dan luteinizing hormone oleh hipofisis anterior. Apa fungsi FSH? Dia merangsang pertumbuhan dari folikel. Kemudian folikel ini akan dirangsang oleh FSH untuk menjadi folikel degrowth. Nah, nanti folikel ini dia akan mensekresikan estrogen dan inhibin. Fungsi dari LH, LH ini dia merangsang terjadinya ovulasi dan merangsang pertumbuhan dari korpus luteum. Nah, di sini kita bisa melihat fungsi folikel ini dia menghasilkan estrogen dan inhibin. Fungsi dari estrogen dia untuk perkembangan dan maintenance dari organ reproduktif wanita dan untuk ciri sekunder. Kemudian dia untuk anabolisme protein. Kemudian dia menurunkan kadar kolesterol darah. Kemudian dia juga menstimulasi profilasi dari stratum basalis untuk membentuk stratum fungsionalis. Ini pada endometrium setelah terjadinya menstruasi. Kemudian pada kadar yang moderate, dia menghambat pelepasan dari GnRH, FSH, dan LH. Tapi pada level yang sangat tinggi, dia justru merangsang pelepasan FSH dan LH. Inhibin dia menghambat pelepasan FSH. Nah, kita lihat di sini korpus luteum ini dia mensekresikan progesteron, estrogen, relaksin, dan inhibin. Nah, ini udah fungsi estrogen sama inhibin ya. Fungsi dari relaksin itu dia untuk menghambat kontraksi otot polos pada pada rahim. Jadi ini untuk mencegah pengeluaran dari ovum. Kemudian selama melahirkan dia meningkatkan fleksibilitas dari simfisis pubis dan menyebabkan dilatasi dari serviks. Fungsi dari progesteron dia menstimulasi kelenjar endometrium untuk mensekresikan glikogen dan lipid. Nah, ini berfungsi untuk sebagai nutrisi ketika telur yang sudah dibuahi nempel ke endometrium. Kemudian pada progesteron ini dia juga bisa menghambat pelepasan dari GnRH, FSH, dan LH. Baik, kita review lagi ya yang tadi. GnRH, gonadotropin releasing hormone, dia merangsang pelepasan FSH dan LH. Follicle stimulating hormone, jadi dari namanya saja kita sudah tahu fungsinya ya. Dan luteinizing hormone. Nah, FSH dia merangsang perkembangan folikel primer menjadi folikel yang matang atau folikel degrowth. Nah, kemudian LH dia akan merangsang perkembangan folikel menjadi matur dan penambahan cairan di dalam folikelnya. Kemudian dia akan merangsang pelepasan dari ovum. Bagaimana mekanisme ovulasinya nanti kita bahas ya. FSH ini juga merangsang pertumbuhan dari korpus luteum. Nah, folikel ini dia akan menghasilkan estrogen dan inhibin. Korpus luteum dia juga menghasilkan estrogen dan inhibin, ada tambahan progesteron dan relaksin. Nah, estrogen ini fungsinya itu adalah untuk memperbaiki dan profilasi dari endometrium. Tadi endometrium ini kan luruh ya setelah haid, ini ditandain warna kuning. Kemudian dia akan proliferasi. Proliferasi itu akan membelah diri, jadi dia semakin membanyak. Jadinya dia berkembang menjadi yang mungkin nanti dia hanya stratum basalis yang tersisa setelah haid, dia akan berkembang, tumbuh, dan terbentuklah stratum fungsionalis. Nah, apa fungsi dari progesteron?
progesteron itu menyiapkan endometrium itu dengan nutrisi, dengan glikogen, dengan lemak, sehingga ketika terjadi implantasi dari sel telur yang sudah dibuahi, itu dia mendapatkan nutrisi dari endometrium. Nah, ketika corpus luteum ini dia eh, tidak mendapat rangsangan lagi dari FSH dan LH, dari LH terutama, dia akan menjadi corpus albicans. Nah, kenapa LH itu jadi tidak ada? Nah, kita bisa melihat di sini, inhibin itu dia akan menghambat sekresi FSH dan LH. Nah, kemudian kadar progesteron yang tinggi selama fase ini, dia kadar progesteronnya tinggi dan kadar estrogennya moderate. Nah, kadar progesteron itu dia akan menghambat pelepasan dari FSH dan LH dan akan merambat pelepasan dari GnRH. Nah, tadi juga yang moderate ya, tadi kadar ininya, estrogennya di sini pada level moderate. Estrogen yang moderate dia juga menghambat, sama seperti progesteron. Makanya tidak ada lagi FSH-LH dan ketiadaan LH ini menyebabkan corpus luteum menjadi corpus albicans. Dia jadi atresia, sehingga tidak ada sekresi progesteron, tidak ada sekresi estrogen, sehingga endometriumnya mengalami luruh, terjadilah head. Nah, kadar estrogen yang sangat tinggi, biasanya ini pada fase preovulasi, itu akan menyebabkan peningkatan sekresi FSH dan sekresi LH. Sekarang kita akan membahas fase pada siklus reproduktif wanita. Nah, fase ini terdiri dari 4 fase ya. Pertama ada pre-ovulasi fase, kemudian fase ovulasi, kemudian post-ovulatory fase, kemudian ada menstrual fase. Nah, ini akan terbagi dua pembahasan kita. Pertama ada pada ovarian cycle, siklus pada ovarium, kemudian pada siklus pada rahim. Nah, sekarang kita bahas ke pre-ovulatory fase. Untuk pre-ovulatory fase, pada ovarium terjadi follicular fase. Follicular fase ini di mana folikel-folikel primer ini akan berkembang menjadi folikel yang matur atau disebut juga dengan folikel degraft. Nah, nanti folikel ini dia akan mensekresikan estrogen dan inhibin. Nah, kita tahu ketika estrogen dia dalam kadar moderate, dia akan menyebabkan penghambatan FSH. Sehingga ketika fungsi FSH menurun, itu akan menyebabkan folikel-folikel yang kurang berkembang, dia akan berhenti berkembang dan akan mengalami degenerasi, dia akan apoptosis. Nah, kemudian pada rahim terjadi proliferatif fase. Estrogen ini nanti akan menyebabkan proliferasi dari endometrium. Jadi endometriumnya jadi menebal, kemudian nanti akan terbentuk kelenjar-kelenjar di sini di endometriumnya. Kemudian pembuluh darahnya akan memanjang dan akan membentuk gulungan-gulungan. Dia akan berpenetrasi ke dalam endometrium. Nah, kemudian akan terjadi fase selanjutnya adalah fase ovulasi. Nanti kita akan bahas ya untuk ovulasi. Kemudian untuk post ovulatory fase di ovarium akan mengalami fase luteal, akan terbentuk corpus luteum. Sementara pada rahim akan terjadi secretory fase. Ini untuk mempersiapkan endometrium untuk menerima ovum yang sudah dibuahi. Nah, setelah itu akan terjadi fase menstruasi. Fase menstruasi. Nah, fase menstruasi ini akan terjadi peluruhan dari endometrium. Darah haid itu terdiri dari apa aja? Terdiri dari 50 sampai 150 ml darah, kemudian cairan jaringan, kemudian mukus, dan sel-sel epitel. Nah, kemudian kenapa bisa terjadi menstruasi? Nah, di sini bisa kita melihat progesteron tadinya dia tinggi ya pada fase post ovulatory dia tinggi. Nah, ketika dia tinggi, dia akan menekan produksi dari FSH dan LH. Nah, kemudian akhirnya lama-lama akan menyebabkan produksi progesteron dan estrogen itu rendah.
Ketika produksi estrogen dan progesteron rendah, ini akan menyebabkan menstruasi, meluruh dinding endometriumnya. Bagaimana mekanismenya? Itu nanti ketika estrogen dan progesteron rendah, dia akan melepaskan prostaglandin. Kemudian terjadi vasokonstriksi dari arteriol di endometrium. Nah, karena ini vasokonstriksi, jadinya oksigennya akan nurun ke endometrium. Jadi jadinya dia akan nekrosis. Nekrosis sehingga meluruh endometriumnya. Sehingga yang stratum fungsionalis ini dia akan sold out, dia akan dikeluarkan ya. Tetapi stratum basalisnya masih tetap dipertahankan. Ini penjelasan untuk ovarian cycle ya. Nah, ini primordial follicle, dia akan berkembang menjadi secondary follicle. Di sini oositnya, primary oosit, nanti dia akan dikelilingi oleh sel TK. Yang ini di luar, kemudian yang di dalam ini adalah sel-sel granulosa. Kemudian dia akan terbentuk cairan di sini ya, terbentuk antrum. Nah, sel-sel TK ini dia berfungsi untuk memproduksi androgen. Sementara sel-sel granulosa dia akan memproduksi estrogen dan progesteron. Estrogen dan inhibin. Nah, kemudian nanti akan ada pertambahan cairan karena dipengaruhi oleh progesteron. Nah, di sini dia bertambah cairannya, nanti dia akan ekspulsi, terjadilah ovulasi. Nah, sisanya akan menjadi corpus luteum. Corpus luteum itu dia berwarna kuning. Kenapa dia berwarna kuning? Nanti akan kita jelaskan ya. Nah, kemudian corpus luteum ini dia akan berkembang dan ketika dia tidak mendapatkan rangsangan dari progesteron dan estrogen, ketika itu turun, maka dia akan mengalami degenerasi. Ini degenerasi sehingga dia menjadi corpus albicans. Nah, bagaimana mekanisme ovulasi? Di sini kita bisa melihat luteinizing hormon dia akan merangsang penghasilan progesteron. Kemudian progesteron ini dia akan menyebabkan produksi enzim proteolytik, yaitu enzim kolagenase. Kolagenase dia akan menyebabkan penghancuran dari kolagen, sehingga dinding dari folikel itu jadi melemah, terjadi degenerasi. Nah, kemudian kalau misalnya degenerasi dindingnya dia akan menyebabkan folikel itu mudah ruptur ya. Nah, mekanisme lain, progesteron ini akan menyebabkan folikular hiperemia dan juga sekresi prostaglandin. Nah, ini akan menyebabkan perpindahan plasma masuk ke dalam folikel. Cairan di dalam folikel itu jadi bertambah, sehingga folikelnya mengalami pembengkakan. Di sini di dalamnya dia mengalami pembengkakan, sementara dindingnya mengalami pelemahan, itu akan menyebabkan rupturnya folikel, sehingga ovum keluar dari folikel. Nah, ini biasanya terjadi pada hari ke-14 pada siklus 28 hari. Kalau misalnya siklusnya panjang, misalnya 30 hari, maka ovulasi ini terjadi 14 hari sebelum hari haid selanjutnya. Sekarang kita akan membahas luteal fase ya. Tadi folikular fase. Nah, ketika folikel itu menjadi luteal, itu akan menyebabkan sel-selnya itu membesar dan sangat aktif memproduksi hormon. Nah, dia akan banyak penumpukan kolesterol dalam lipid droplet. Itu akan menyebabkan corpus luteum itu menjadi kekuning-kuningan. Corpus kan artinya badan ya, luteum itu artinya kuning. Jadi corpus luteum itu suatu badan yang berwarna kuning. Nah, untuk pembentukan corpus luteum itu, dia itu menghasilkan estrogen dan progesteron dalam jumlah yang banyak. Dan dia juga menghasilkan inhibin dan relaksin dalam jumlah yang lebih kecil. Nah, ketika sudah berkembang corpus luteum itu, kemudian dia akan mengalami degenerasi. Nah, ketika tidak ada fertilisasi, maka estrogen dan progesteron itu akan memberikan negatif feedback ke atas, sehingga terjadi penurunan
produksi FSH dan LH. Nah, nggak ada lagi produksi FSH dan LH, jadi korpus luteum ini dia akan mengalami degenerasi. Sebagaimana kita tahu, yang berperan utama dalam penjagaan dari korpus luteum itu adalah LH. Nah, jadi dia mengalami degenerasi sehingga dia menjadi korpus albicans. Nah, bagaimana kalau terjadi pregnancy atau kehamilan? Nah, ketika terjadi fertilisasi, korpus luteum ini dia berlanjut untuk tumbuh. Dia akan menghasilkan progesteron dan estrogen untuk mempertahankan kehamilan. Nah, sampai plasenta bisa mengambil alih fungsi dari korpus luteum. Nah, struktur dari ovarium itu dipertahankan sampai akhir kehamilan. Ini kita akan membahas HPO aksis dari fluktuasi hormon selama siklus ovarium ya. Nah, kita tahu hipofisis ini dia akan menghasilkan GnRH, gonadotropin releasing hormone. GnRH ini akan merangsang pituitary anterior untuk menghasilkan LH dan FSH. FSH ini dia akan merangsang pertumbuhan folikel. Kemudian LH ini akan merangsang pematangan folikel dan terjadinya ovulasi. Nah, di sini kita akan melihat ketika terjadi dalam fase folikel, dalam fase folikel ini akan menghasilkan estrogen dan inhibin. Estrogen dia dalam kadar yang moderate. Kadar yang moderate dia memberikan negatif feedback ke pituitary dan ke hipotalamus, dan inhibin memberikan feedback negatif ke pituitary. Apa akibatnya? Di sini kita bisa melihat kadar estrogen yang moderate ini dia akan menekan produksi FSH dan LH. Nih, dia kadar yang moderate ya. Nah, ini jadi menurun ya FSH-nya, LH-nya juga akan menurun. Nah, ketika terjadi ovulasi, kadar estrogen ini dia meningkat karena sel-sel granulosanya jadi semakin banyak, sehingga produksi estrogen meningkat. Peningkatan produksi estrogen ini akan memberikan feedback positif terhadap hipofisis dan hipotalamus, sehingga FSH-LH meningkat dan LH ini akan merangsang terjadinya ovulasi. Nah, di sini kita bisa melihat kadar estrogen yang sangat tinggi ini akan meningkatkan produksi, akan merangsang GnRH dan juga FSH-LH, merangsang pituitary dan hipotalamus. Kita bisa melihat LH dan FSH-nya meningkat tajam saat ovulasi. Nah, kemudian pada fase luteal ini kadar estrogennya masih tinggi ya. Kadar estrogennya tinggi, kadar progesteronnya tinggi. Dia akan estrogen itu kita tahu dia memberikan feedback positif ke hipotalamus dan hipofisis. Tetapi inhibin memberikan efek negatif, progesteron juga memberikan efek negatif. Akibatnya, ya, karena yang memberikan efek negatif lebih banyak, akan terjadi penurunan rangsangan pada hipotalamus maupun hipofisis. Dan di sini kita bisa melihat terjadi penurunan kadar FSH maupun LH. Sintesis hormon. Nah, di sini kita bisa melihat folikel itu dia terdiri dari sel-sel TK yang luar, kemudian sel-sel granulosa yang ada di dalam. LH ini dia merangsang sel TK. Ketika sel TK ini diaktifasi, dia akan merubah kolesterol menjadi androgen. Nah, androgen ini nanti dia akan berdifusi masuk ke dalam. Dan kemudian androgen ini oleh sel-sel granulosa dengan rangsangan dari FSH akan merubah androgen menjadi estrogen. Nanti estrogen ini akan masuk ke dalam pembuluh darah dan memberikan efek kepada tubuh. Nanti kita akan membahas fungsi-fungsi estrogen. Kemudian estrogen yang di dalam folikel ini akan membantu pembentukan antral formation. Antral itu nanti dia akan bergerak ke satu sisi ya, dan ini antralnya ini makin lama akan makin membesar. Nah, untuk sel-sel granulosa, dia akan membentuk estrogen dan juga progesteron. Nah, tetapi kalau sel-sel granulosa ini, dia lebih banyak memproduksi progesteron dibandingkan estrogen. Kita akan membahas sintesis hormon steroid.
Untuk hormon steroid ini, dia bisa diproduksi di ovarium, dia bisa juga diproduksi di korteks adrenal. Karena kebetulan saya ngambil gambar ini dari pembahasan korteks adrenal, jadi ada gambar adrenalnya ya. Tapi sebenarnya kalau proses yang sampai sini, ini juga terjadi di ovarium. Oke, untuk sintesisnya dari kolesterol dia akan berubah menjadi pregnenolon, kemudian menjadi progesteron. Sampai di sini ya untuk di ovarium. Tapi ini akan bisa berlanjut jika terjadi pada korteks adrenal. Nah, kemudian progesteron ini dan maupun pregnenolon dia bisa dirubah menjadi androgen. Ini saja hormon androgennya ya. Di antaranya itu yang paling dominan adalah testosteron. Kemudian androgen ini dia bisa dirubah menjadi estron, estradiol maupun estriol. Tiga-tiganya ini adalah estrogen. Yang paling utama adalah estradiol. Nah, estradiol ini dia bisa dirubah dari estron menjadi estradiol maupun sebaliknya. Estradiol dan estron bisa berubah menjadi estriol. Tetapi yang lebih poten adalah estradiol. Dan ini adalah struktur kimia dari progesteron. Nah, untuk hormon yang dikeluarkan oleh seks hormon ini semuanya berbentuk steroid ya. Sama kayak korteks adrenal juga steroid. Nah, kemudian dia disintesis terutama di ovarium dari kolesterol, tapi juga bisa dari korteks adrenal, juga dari kolesterol. Kemudian progesteron dan hormon laki-laki yaitu testosteron itu yang disintesis terlebih dahulu. Jadi kan kita lihat tadi alurnya ya dari progesteron dulu kemudian ke androgen testosteron. Nah, selama fase folikular ini fase awal ya, di mana kebanyakan testosteron dan progesteron ini akan dirubah menjadi estrogen oleh sel-sel granulosa. Tetapi selama fase luteal, sel-sel granulosa ini dia memproduksi terlalu banyak progesteron. Tapi ada juga yang dirubah ke estrogen. Tapi karena jumlahnya terlalu banyak sehingga masih ada sisa-sisa progesteron yang masih banyak yang bisa masuk ke sirkulasi. Nah, kemudian testosteron ini dia juga disekresikan oleh ovarium ke plasma, nggak hanya dari korteks adrenal. Nah, kita lihat estrogen. Estrogen pada wanita yang tidak hamil, dia disekresikan dalam jumlah yang besar oleh ovarium dan dalam jumlah yang kecil oleh korteks adrenal. Nah, selama hamil, terutama yang memproduksi estrogen itu adalah plasenta. Nah, bentuk estrogen itu ada 3 ya, beta estradiol, estron, dan estriol. Yang paling kuat itu adalah beta estradiol. Dia 12 kali lebih kuat dibandingkan estron, 80 kali lebih kuat dibandingkan estriol. Dia disebut juga sebagai estrogen utama, beta estradiol ini. Estrogen ini kan dia terutama dihasilkan oleh ovarium itu dalam bentuk beta estradiol. Sebagian kecil ovarium melepaskan estron, mensekresikan estron. Tapi terutama estron ini dia dibentuk dari androgen yang disekresikan oleh korteks adrenal maupun oleh sel TK di ovarium. Nah, untuk progestin, progestin itu dia ada beberapa bentuk. Bentuk yang terutama dari progestin itu adalah progesteron. Bentuk lain dari progestin itu adalah 17 alfa hidroksiprogesteron. Baik progesteron maupun 17 alfa hidroksiprogesteron, dia memiliki efek yang sama. Nah, pada wanita yang tidak hamil, ini diproduksi oleh corpus luteum. Sementara pada wanita yang hamil, ini juga disekresikan oleh plasenta, terutama kehamilan 4 bulan ke atas. Sekarang kita akan membahas fungsi dari estrogen. Nah, estrogen ini dia memiliki beberapa fungsi ya, dan tidak hanya ke organ seksual aja. Ini kita lihat fungsi estrogen ke uterus dan organ seksual wanita. Nah, estrogen ini dia akan meningkatkan ukuran dari ovarium, tuba falopi, uterus, dan vagina. Biasanya pada pertumbuhan dari anak-anak remaja itu akan terjadi pertambahan ukuran. Kemudian terjadi deposisi lemak pada mons pubis, pada labia mayora, dan juga pembesaran dari labia minora. Nah, kemudian juga terjadi perubahan epitel vagina yang pada anak-anak tadinya berbentuk kuboidal, sehingga pada remaja dia berbentuk stratified. Yang stratified ini, gap yang berlapis ini, dia lebih resisten terhadap trauma maupun infeksi.
Nah, kemudian terjadi proliferasi pada stroma endometrium dan meningkatkan perkembangan dari kelenjar-kelenjar endometrium. Jadi pada remaja itu sudah siap untuk hamil karena sudah terjadi perkembangan juga pada endometrium. Kemudian efeknya terhadap tuba falopi ini meningkatkan proliferasi dari kelenjar dan juga epitel ciliatidnya. Epitel ciliatid ini dia bersedia untuk mendorong telur ke arah uterus. Kemudian efeknya terhadap payudara. Dia development dari stroma payudara. Kemudian dia juga untuk pertumbuhan ductus pada payudara. Kemudian dia juga untuk mendeposisi lemak di payudara. Kemudian efeknya terhadap tulang, estrogen itu dia menurunkan atau menghambat aktivitas dari osteoklas. Kalau osteoklas itu dia kan mereabsorpsi tulang ya, menghancurkan tulang untuk mengambil kalsiumnya. Kemudian sehingga ketika ini ditekan, dia secara tidak langsung menstimulasi pertumbuhan tulang. Nah, efek lain dari estrogen itu adalah dia mempercepat unifikasi dari epifisis pada tulang panjang. Sementara kita tahu epifisis ini adalah pusat pertumbuhan tulang. Nah, estrogen dia mempercepat nih penutupan epifisis ini sehingga pertumbuhan pada wanita itu lebih cepat berhenti dibandingkan pria beberapa tahun. Baik, kita lanjutkan ya efek estrogen pada protein deposition. Estrogen ini dia meningkatkan deposisi protein sebagaimana testosteron, tetapi efek testosteron untuk deposisi protein ini lebih besar dibandingkan wanita, sehingga laki-laki itu ototnya lebih besar dibandingkan wanita. Kemudian efek estrogen terhadap metabolisme tubuh dan terhadap penumpukan lemak. Nah, estrogen ini dia meningkatkan metabolic rate, tapi kemampuan dia meningkatkan metabolic rate itu hanya sepertiga dibandingkan testosteron. Kemudian dia juga menyebabkan deposisi lemak pada payudara, di bawah kulit, di daerah bokong, di daerah paha. Dan itu akan menyebabkan feminine figure, jadi bentuknya itu lebih kewanitaan ya. Kemudian wanita itu persentase lemaknya lebih besar dibandingkan laki-laki, di mana laki-laki lebih besar persentase dari proteinnya. Kemudian efek estrogen terhadap kulit, dia menyebabkan kulit itu jadi lebih lembut dan lebih halus, dan juga lebih banyak pembuluh darah. Kemudian efek estrogen terhadap elektrolit, dia memiliki efek seperti aldosteron, retensi air dan natrium. Tapi itu efeknya ringan, tidak sebesar aldosteron. Tapi ketika wanita hamil, produksi estrogen oleh sel plasenta itu, oleh jaringan plasenta itu lebih banyak. Estrogennya lebih banyak sehingga terjadi retensi cairannya pun juga bisa lebih besar. Sehingganya pada beberapa wanita hamil bisa terjadi bengkak pada kakinya. Salah satunya karena efek ini. Nah, sekarang kita akan membahas fungsi dari progesteron. Apa efek dari progesteron? Dia mendukung perubahan sekretori dari endometrium rahim agar endometrium rahim ini siap untuk implantasi dari sel telur yang sudah dibuahi. Ini fungsi yang pentingnya dari progesteron itu ya. Kemudian juga progesteron itu dia menurunkan frekuensi maupun intensitas dari kontraksi rahim. Itu untuk mencegah terjadinya pengeluaran dari ovum yang sudah dibuahi. Kemudian bagaimana efeknya terhadap tuba falopi? Dia mendukung peningkatan sekresi dari lapisan mukosa tuba falopi. Kemudian efeknya pada payudara, progesteron ini dia mendukung perkembangan lobulus dan alveolus dari payudara. Nah, alveolus selnya ini dia berproliferasi, dia membesar, dan kemudian dia menjadi sel-sel sekretori. Ini menyebabkan payudara itu jadi terasa lebih membesar. Nah, biasanya kadar progesteron itu kan meningkat ketika kita mendekati masa haid pada fase sekretori. Sehingga menjelang haid biasanya wanita itu payudaranya lebih keras. Terus juga ketika hamil, itu juga terjadi kadar progesteron yang banyak, sehingga pada hamil juga payudaranya juga membesar dan lebih keras.
Selanjutnya kita membahas androgen. Androgen ini dia diproduksi di korteks adrenal dan di ovarium. Kemudian fungsi dari androgen itu dia merangsang pertumbuhan rambut kemaluan, rambut pubis, dan rambut ketiak. Kemudian juga androgen ini dia mempengaruhi libido. Dia mempengaruhi aktivitas seksual ya. Kemudian androgen ini dia dirubah menjadi estrogen oleh ovarium atau oleh jaringan lain. Kemudian setelah menopause, ovarium itu kemampuan dia memproduksi estrogen kan turun drastis, sehingga estrogen wanita pada postmenopause umumnya berasal dari konversi dari androgen ini yang dirubah menjadi estrogen. Sekarang hormon-hormon ketika kehamilan. Nah, ketika kehamilan, plasenta itu dia bisa menghasilkan hormon. Hormon apa saja yang dihasilkan oleh plasenta? Yang pertama itu human chorionic gonadotropin atau kita menyebutnya HCG ya. Ini yang sering kita periksa untuk tes kehamilan. Kemudian estrogen, kemudian dia memproduksi progesteron, kemudian dia memproduksi human chorionic somatotropin. Dia memiliki fungsi yang mirip dengan growth hormone. Gonadotropin ini dia disekresikan oleh sel sinsitial trofoblast. Kemudian dia bisa diukur pada hari ke-8 atau ke-9 setelah ovulasi, setelah blastokis itu melakukan implantasi ke uterus ya. Kadarnya itu bisa mencapai maksimum di usia 10-12 minggu. Nah, misalnya kalau kita udah telat misalnya 2 bulan, terus masih negatif, nanti kita bisa nunggu seminggu lagi, atau 2 minggu lagi, kemudian kita tes lagi. Biasanya kadarnya meningkat. Nah, kemudian juga HCG ini dia menurun pada minggu ke-16 dan minggu ke-20. Tetapi levelnya ini terus seperti ini sampai melahirkan. Nah, fungsi dari HCG ini dia untuk mencegah menstruasi. Makanya pada orang yang hamil tidak terjadi menstruasi ya. Kemudian dia mencegah involusi dari corpus luteum. Jadi dia mencegah corpus luteum itu tidak menjadi corpus albicans, tapi tetap berfungsi, tetap aktif. Kemudian dia menyebabkan corpus luteum itu menghasilkan lebih banyak progesteron dan estrogen. Nah, sehingga menyebabkan endometrium itu tumbuh, kemudian ukurannya jadi lebih besar untuk menutrisi dari janin. Nah, ini akan menyebabkan sel DC2-nya itu jadi membesar atau membengkak dan lebih banyak nutrisinya karena banyak glikogen dan lemak. Ya, ini penting untuk perkembangan fetus. Untuk estrogen dan progesteron itu juga diproduksi selama kehamilan ya. Sebelum umur kehamilan 12 minggu itu diproduksi oleh korpus luteum yang ada di ovarium. Tapi setelah 2 minggu, estrogen dan progesteron ini diproduksi oleh plasenta. Nah, nanti ketika setelah 13 sampai 17 minggu itu korpus luteumnya mengalami involusi secara perlahan. Nah, di sini kita bisa melihat untuk kadar hormonnya. Kita bisa melihat beta HCG itu dia terutama pada minggu-minggu awal setelah implantasi itu dia naik ya, dan dia mencapai puncak pada minggu ke-10 sampai 12. Di minggu ke-16 sampai 20 itu dia turun dan nanti akan di-maintain kadarnya segitu sampai melahirkan. Adapun kadar progesteron dan estrogen dan progesteron dia meningkat dan setelah 24 minggu kadarnya lebih tinggi lagi. Nah, fungsi dari estrogen pada kehamilan itu sebenarnya tadi udah kita bahas ya. Dia menyebabkan pembesaran uterus, pembesaran payudara, dan juga ductus-ductusnya. Kemudian dia juga menyebabkan pembesaran dari genitalia eksternal dari ibu. Kemudian dia juga, ini yang agak unik ya, dia menyebabkan ligamen pelvic itu lebih rileks. Sehingga sacroiliac joint itu lebih lentur dan simfisis pubis itu lebih elastis, sehingga ini memudahkan nanti fetus itu melewati saluran lahir. Terkait fungsi progesteron selama kehamilan, dia membantu pertumbuhan sel DC2 pada endometrium untuk menutrisi embrio. Kemudian juga dia menurunkan kontraktilitas dari uterus, sehingga ini mencegah terjadinya aborsi spontan. Kalau kontraksi terus-menerus itu bisa menyebabkan
aborsi spontan. Kemudian juga dia meningkatkan sekresi dari tuba falopi, kemudian dari endometrium uterus untuk memberikan nutrisi untuk morula maupun blastokis. Ini penting untuk pembelahan sel selama fase perkembangan embrio. Kemudian juga estrogen ini membantu progesteron untuk menyiapkan payudara ibu untuk proses laktasi. Sekarang kita membahas human chorionic somatotropin hormon. Dia disekresikan oleh plasenta, terutama dimulai dari minggu kelima. Efeknya apa? Dia merangsang perkembangan payudara dan membantu untuk proses laktasi. Dulu namanya disebut human placenta lactogen, dan dulu dipercaya dia memiliki efek yang sama dengan prolaktin, yaitu untuk produksi ASI. Nah, dia memiliki efek growth hormon yang rendah, yang lemah. Apa itu? Yaitu untuk pembentukan protein. Growth hormon juga untuk pembentukan protein ya. Kemudian dia memiliki efek metabolik yang akan mempengaruhi nutrisi baik ibu maupun janin. Apa saja efek metaboliknya? Dia menurunkan sensitivitas insulin, sehingga penggunaan glukosa pada ibu jadi turun. Akibatnya, kadar glukosa dalam darah ibu tinggi, kemudian darah ini akan masuk ke plasenta, kemudian nanti bayi akan mengambil nutrisi dan oksigen dari darah ibu, sehingga fetus memiliki nutrisi glukosa yang tinggi untuk pertumbuhannya. Nah, karena ibu dia terbatas menggunakan glukosa, alhamdulillahnya hormon ini juga merangsang pelepasan asam lemak dari jaringan lemak, sehingga ini bisa menjadi energi alternatif untuk ibu asam lemak. Otot rangka maupun otot jantung banyak menggunakan asam lemak ini sebagai sumber energi. Nah, apa saja referensi dari kuliah ini? Adik-adik bisa baca di Sherwood, bisa baca di Tertora, dan bisa baca di Guyton. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.